apa sih respon seseorang ketika dia didiemin gitu ya, atau ketika nggak suka sama sesuatu hal gitu. Nah, kita bakal lihat teman-teman ya, respon seseorang ataupun eh, hal-hal tersebut ini membawa pembelajaran apa sih bagi sebagian orang, atau mungkin bahkan bagi kamu yang didiamkan pada saat ini. Nah, silent treatment ya, itu hal yang paling keji teman-teman ya, paling kejam gitu kan. Kenapa? Karena itu bisa jadi membuat orang itu jadi kayak guilty gitu kan, merasa bersalah, terus akhirnya eh, responnya seseorang itu kan bisa beda-beda ya. Ada yang bisa ke dalam gitu kan, suicide ya, ada yang sampai mabok-mabokan gitu kan ya, main hal-hal yang nggak baik gitu, ada banyak hal ya. Jadi semoga kalian tidak mengalaminya. Buat kalian semua teman-teman Capricorn, kita bakalan baca apa sih alasan diamnya seseorang itu ya, entah itu sama kamu atau mungkin ya sama lingkungan sekitarnya kamu, ataupun ya cerita bisa reverse, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang mengalami teman-teman ya. Cross watcher ya Capricorn, silahkan juga merapat kemari ya. Bacaan ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang mau dengar dengan senang, dengan happy, dengan bahagia. Well, yang belum pada subscribe, let's go segera subscribe. Jangan cuma di channel ini aja, tapi juga di Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Oke, yuk kita baca ya. Capricorn, still ini channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, term and condition berlaku teman-teman. Dan ada juga nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Silakan ya, kita lihat yuk siapa dia, apa hubungannya sama kamu ya di readingannya Capricorn saat ini. Bisa jadi dia adalah teman ya, teman dari mulai sekolah nih gitu kan ya, tapi ada perasaan-perasaan suka, atau ya kalaupun di masa yang sekarang ya ada perasaan suka, tetapi ini bisa jadi teman ya, teman bekerja, teman apa ya, teman dalam pendidikan dan sebagainya. Dan perasaan suka ini tidak diungkapkan teman-teman ya, entah itu dari kamu yang memendam perasaan tersebut, atau entah itu dari dia yang memendam perasaan tersebut ya. Kalau kita ingat-ingat nih ya, buat kamu yang mungkin saat ini sudah usianya udah 20 atau udah 30, atau mungkin bahkan kalau aku lihat di analisis grafik ya yang YouTube channelnya aku, banyak sekali yang usianya tuh sekitar 20 sampai 40 tahun ya teman-teman ya. Bahkan ada juga yang 50 sampai 60 ya. Kalau misalkan kita ingat ya, let's see, kita mengingat sebuah memori masa di mana pernah nih gitu zaman-zamannya sekolah gitu ya. Kalau sekarang kelas berapa ya, kelas berapa sih, 10 gitu ya, kelas 10, kelas 11 gitu. Nah, atau mungkin jauh sebelum itu gitu, kelas 7, kelas 8 gitu teman-teman ya, suka sama seseorang. Nah, lalu orang tersebut sampai pada akhirnya kalian berusia 20 tahun, 30 tahun ketemu lagi gitu kan, baru bilang gitu kan ya, suka, aku tuh dulu pernah suka loh sama kamu. Nah ini kayak begini ceritanya teman-teman. Jadi seseorang yang memendam perasaan sama kamu, atau cerita sebaliknya ya, kamu memendam perasaan sama dia pada saat mungkin bekerja atau saat mungkin sekolah gitu. Jadi ada cerita-cerita seperti ini, sesuatu yang tidak diungkapkan ya. Kita lihat ciri-ciri orangnya itu seperti apa. Orangnya sebenarnya kalau misalkan dibilang di sini setia ya, setia, terus orangnya ceria ya. Kalau kita lihat di sini ada ceria, jadi bebas. Orang melihat dia sebagai sosok yang benar-benar bebas, nggak bisa diatur teman-teman ya. Kalau misalkan dia tipe bad boy, tapi dia bad boy yang setia gitu ya. Atau bad girl gitu, lama-lama jadi Batman ya. Setia, seimbang ya orangnya. Jadi kalau di luar terlihat
tegas gitu kan, padahal sebenarnya hatinya tuh bener-bener nggak tegaan teman-teman. Tegas tapi nggak tegaan. Pernah ya lihat orang yang kayak begitu gitu ya, tegas tapi nggak tegaan, nggak bisa diatur karena dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri. Tapi ya kalau nggak ada dia tuh nggak rame teman-teman, hidup tuh kayak jadi kayak gitu aja gitu. Ini pembela keadilan ya, jadi kalau misalkan hal-hal yang dia lihat nggak seseorang diperlakukan nggak adil gitu ya, dia bakalan bener-bener apa sih, kayak nggak terima gitu ya, sesuatu hal yang kayak nggak terima, sesuatu hal yang kayak ya begitulah teman-teman ya. Ini orang cukup unik ya. Kebayang gak sih orang yang tegas tapi nggak tegaan gitu kan, itu dua sisi yang berbeda gitu ya, bener-bener kayak konflik gitu loh. Ada Libra, lalu juga Gemini ya, atau Aquarius teman-teman ya. Right, kalau kita lihat ciri-cirinya kita udah lihat ya, lalu juga hubungannya sama kamu juga udah. Nah sekarang kita bakalan lihat teman-teman ya, apa sih arti diamnya dia gitu kan ya, atau alasannya dia itu mendiamkan kamu apa ya. Sekali lagi cerita ini bisa reverse atau kamu yang mengalami, bisa ya. Oke, kita lihat alasannya dia seperti apa. Ada hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Harapan-harapan yang kosong teman-teman, dalam arti keinginan yang tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dan mengakibatkan kekecewaan. Tapi ya kayak apa ya, kayak kehancuran gitu ya, dan dia ingin memulai lagi dari awal ya, dimana ya segala sesuatu pengalaman kehancuran ini dia bawa, dia telan sendiri dan tidak dia ceritakan, tidak dia ungkapkan, dan dia mencoba bangkit ya gitu ya. Sementara waktu banyak terputus ya, tidak terjalin secara silaturahmi dengan dia ataupun dengan orang-orang yang satu circle-nya dia, bener-bener kayak hilang aja gitu ya, bener-bener kayak diem aja gitu. Jadi karena apa yang kemarin dia bangun itu sempet roboh semua, yang gak sesuai dengan kenyataan, gak sesuai dengan keinginan gitu kan, yang mengakibatkan pada akhirnya bener-bener ya hancur lebur gitu. Dan dia ingin memperbaiki itu, tapi diemnya dia karena ini sih ya, kekecewaan yang kalau dibilang apa sih, kayak kecewa, bener-bener down ya. Kalau dibilang putus asa juga putus asa ya, di titik terendahnya dialah gitu teman-teman, tapi nggak bisa bicara juga ya, notabene mungkin dia nggak ada yang dipercaya ya, seperti itu. Nah secara kondisi ya, kepingin membangun lagi sesuatu hal yang baru yang kemarin mungkin hancur ya, dan sementara waktu mengistirahatkan diri sih teman-teman, karena dia mungkin sangat tahu ya lingkungannya seperti apa. Yang ada ketika bicara malah diprotes gitu kan, malah banyakan yang wah cici cuit gitu kan di belakang. Mendingan gak usah deh gitu ya, berpikir alternatif yang lain ya, membangun sesuatu hal yang baru. Tetapi saat dia diam ini gitu kan, kemungkinan besar dia ingin beristirahat ya dari hal-hal yang kemarin itu ya, kayak jadi capek banget. Kebayang gak sih teman-teman ya, kamu membangun sesuatu hal, lalu apa yang kamu bangun itu tuh runtuh seketika gitu aja, dan yang kamu bangun berlama-lama itu ya runtuh, hancur, dan akhirnya capek kan, belum sempet capek aja udah macam-macam gitu, harus bangun lagi, harus memulai lagi sesuatu hal yang baru gitu. Kebayang gak sih posisinya dia gitu, ataupun posisinya kamu ya, seperti itu. Jadi memang kita nggak pernah bisa sih ngarepin orang lain gitu kan buat ngertiin posisi atau kondisi seseorang. Kadang diamnya seseorang itu bukan berarti karena dia nggak peduli gitu, tapi dia pasti punya alasan tersendiri teman-teman. Dia, kita kadang-kadang nggak usah paksa sih untuk dia bicara. Karena apa? Karena kalau misalkan udah waktunya nanti dan memang sudah siap ya,
entah itu dari alam semesta yang membuka dan pada akhirnya dia terpaksa bicara gitu kan, atau ya memang pada akhirnya dia memutuskan untuk bicara ya seperti itu. Jadi nggak perlu dipaksa sih, apalagi kalau misalkan orangnya nggak mau bicara ya udah gitu loh, jangan maksa-maksa. Lalu what next ya, apa yang mungkin terjadi teman-teman ya, ini urusannya juga kaitannya dengan circle keluarga ya. Agak susah sih teman-teman kalau kita circle-nya tuh udah keluarga dan berkaitan dengan figur otoritas, yang apalagi kalau figur otoritas ini kaitannya dengan pekerjaan. Wih ya, agak serem sih ya, agak serem ya. Satu lingkungan dimana lingkungannya juga ya apa sedikit kesenggol ngomongin gitu kan di belakang, apa sedikit ya diomongin, hasilnya sedikit diomongin, hasilnya banyak diomongin ya, bener diomongin ya, salah juga apalagi tambah kan ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat orang juga nggak nyaman kalau mau bicara. Kebayang nggak sih, udah mau bicara aja tuh udah butuh kekuatan yang sangat luar biasa gitu. Udah bicara ya bukannya dihargai tapi malah dijatuhkan, disudutkan dan lain-lain sebagainya. Ya ini nantinya tetap pengaruhnya juga banyak sih teman-teman ya, ke kerjaan, ke keluarga, ke sosok yang jauh lebih otoritas ya. Seperti itu. Nanti hubungannya sama keluarga juga, keluarga tuh kalau berhubungan sama keluarga tuh kompleks ya. Karena banyak hati yang harus dijaga gitu. Asik ya. Right teman-teman, semoga apapun yang jadi kendalanya kalian ataupun orang yang kita baca pada saat ini ya akan selesai dan punya kekuatan, keberanian untuk mau bicara atau bisa bicara ya. Entah itu nantinya dengan bicara akan selesai atau tambah runyem teman-teman ya. Yang penting bisa selesai dengan baik ya. Terlepas dari bagaimanapun caranya, pasti alam semesta ini juga akan menunjukkan yang terbaik pula ya. Oke? Teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda ya buat kalian semua teman-teman Capricorn ataupun teman-teman dengan zodiak yang lainnya. Jadi stay tune di channel ini. Jangan lupa juga untuk klik notifikasi supaya dapat uploadan terbaru dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story ataupun Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ya, tiga-tiganya pasti bermanfaat. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.